wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Santoso, calon guru penggerak angkatan 3 dari Jember. Tempat bertugas saya adalah SMA Baitul Arqam. Pada modul 3.3 kita diajarkan bagaimana untuk mengelola sebuah program yang berdampak pada murid. Dalam kali ini, aksi nyata saya mengangkat program pengabdian pada masyarakat yang akan menumbuh kembangkan student agency, yaitu adalah kepemimpinan dari murid. Program pengabdian pada masyarakat ini, atau yang kita singkat dengan P3M, merupakan salah satu program yang memperkuat pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait trisentra pendidikan. Seperti yang kita tahu, trisentra pendidikan terdiri dari lingkungan sekolah, kemudian lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Peserta didik akan diajarkan bagaimana berinteraksi dan berkolaborasi secara langsung dengan masyarakat. Hal ini mewujudkan terbentuknya profil pelajar Pancasila, karena dalam pengabdian ini mereka akan belajar bagaimana berkolaborasi dengan satu kelompoknya, berkomunikasi dengan masyarakat, dan mengatasi segala permasalahan yang timbul melalui diskusi dalam kelompoknya masing-masing. Program pengabdian pada masyarakat ini dimulai dari proses perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan program, dan diakhiri dengan pelaporan. Dalam proses perencanaan, setiap guru pembimbing membekali anak-anak untuk mengidentifikasi 7 aset atau modal utama wilayah sebagai modal awal untuk merencanakan sebuah program yang baik, tepat sasaran, dan yang dibutuhkan oleh wilayah tersebut sesuai dengan kemampuan peserta program. Langkah yang kedua adalah pelaksanaan program. Dalam tahapan ini, peserta program melaksanakan kegiatan sesuai dengan metrik yang telah disusun dalam tahapan perencanaan. Mereka akan berkolaborasi, kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi selama rentang waktu tertentu yang ditentukan dalam program tersebut. Pada tahapan yang terakhir adalah tahapan pelaporan. Dalam tahap ini, seluruh peserta kelompok akan membuat sebuah laporan yang akan ditujukan kepada sekolah sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi keterlaksanaan program dan perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan untuk program yang lebih baik di masa depan. Seperti yang kita tahu, ada beberapa profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah atau berakhlak baik. Ini akan terwujud dari program kegiatan peserta program, yaitu adalah peserta didik SMA Baitul Arqam melalui kegiatan tadarus, kemudian bersih masjid, kemudian membersihkan makam umum, dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk menumbuh kembangkan keimanan dan ketakwaan mereka. Bagian yang kedua adalah berkebinekaan global. Dengan melalui proses kelompok, maka diharapkan mereka akan saling menghargai dari komunitas suku Jawa dan suku Madura, karena memang di wilayah kita terdiri dari 2 suku tersebut, untuk berkolaborasi dan kemudian saling menghargai dalam melaksanakan program, baik itu di masyarakat maupun saling menghargai dalam kelompok. Bagian yang ketiga adalah gotong royong. Melalui semangat gotong royong, maka seluruh permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing kelompok dapat terpecahkan dengan tepat. Bagian selanjutnya adalah kreatif. Seperti yang kita ketahui, dalam perencanaan program, setiap kelompok merencanakan sendiri program yang akan mereka laksanakan sesuai dengan potensi aset wilayahnya masing-masing dan kemampuan mereka. Bagian berikutnya adalah bernalar kritis. Melalui program pengabdian pada masyarakat ini, mereka pasti akan menemukan berbagai permasalahan yang akan mereka hadapi dalam melaksanakan program. Tentunya hal ini akan meningkatkan bagaimana mereka dalam problem solving atau menyelesaikan masalahnya masing-masing dengan bernalar kritis untuk menentukan keputusan dengan tepat dan bijak. Dalam pengambilan sebuah keputusan, guru pembimbing akan mengajarkan mereka tentang 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan agar nanti keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat baik bagi kelompok maupun masyarakat secara luas. Bagian yang terakhir adalah mandiri. Jadi guru pembimbing tidak ada intervensi apapun untuk menentukan program apa yang akan mereka lakukan.
tetapi mereka akan menentukan sendiri secara mandiri. Selain untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila terhadap peserta program, kegiatan ini berfungsi untuk meningkatkan atau memahamkan peran serta mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Saya selaku CGP dan guru pembimbing program ini merasakan kebanggaan tersendiri terhadap anak-anak, karena setelah mempelajari berbagai modul dan saya terapkan dalam program ini, seperti tadi identifikasi aset itu sangat penting sekali terhadap penentuan atau perencanaan program. Kemudian ada pengambilan keputusan melalui 9 langkah, itu juga sudah saya ajarkan kepada anak-anak dalam menentukan sebuah program atau menyelesaikan suatu permasalahan. Saya sangat bangga terhadap anak-anak saya atau peserta program pengabdian pada masyarakat ini, karena terbukti program ini sangat berdampak baik bagi diri mereka sendiri sebagai peserta didik maupun dampak sosial terhadap masyarakat atas peran serta dan keterlibatannya dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi atau saya temukan untuk pembelajaran saya dalam program pengabdian pada masyarakat ini. Yang pertama adalah pentingnya trisentra pendidikan dalam membentuk karakter dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maka dari itu, peran serta dari masyarakat, keluarga, dan sekolah harus bersinergi membentuk suatu ekosistem yang baik untuk menumbuh kembangkan kepribadian anak yang lebih baik. Yang kedua adalah tentang penerapan identifikasi aset saat merencanakan sebuah program. Hal ini sangat penting dan sangat membantu dalam merencanakan sebuah program yang tepat sasaran, karena kita melihat aset-aset yang ada di wilayah tersebut untuk kemudian kita identifikasi lebih dalam program-program apa yang sesuai dengan wilayah tersebut. Saya ajarkan kepada anak-anak juga terkait 9 pengambilan dan pengujian keputusan agar rencana program dan permasalahan-permasalahan yang timbul dapat terselesaikan dengan tepat dan bijak. Yang terakhir adalah pentingnya kolaborasi dari seluruh elemen atau stakeholder sekolah dalam mensukseskan program pengabdian masyarakat ini. Tentunya komunikasi yang baik merupakan landasan dalam berkolaborasi untuk keberhasilan sebuah program ini. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dari pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat ini. Yang pertama adalah durasi waktu yang terlalu singkat. Durasi waktu yang disediakan oleh sekolah adalah selama 1 minggu atau 6 hari. Hal ini akan mengakibatkan beberapa program yang berjalan kurang optimal. Maka dari itu pembelajaran ke depan sekolah lebih baik menambah durasi waktu agar tidak ada beban dari anak-anak untuk mempercepat suatu program dan program terlaksana dengan baik. Perbaikan yang kedua adalah tentang sasaran program atau peserta program. Untuk program yang dilaksanakan saat ini, peserta program adalah peserta didik yang berada di tingkat akhir atau di kelas 12. Mungkin program ini ke depan akan diterapkan juga di kelas 11 maupun kelas 1 atau kelas 10 untuk membekali anak-anak bagaimana mereka mulai belajar untuk berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui program pengabdian pada masyarakat ini, sekolah berharap akan meningkatkan kepribadian untuk mewujudkan terwujudnya pelajar Pancasila yang utuh dari para peserta didik. Demikian adalah aksi nyata saya dalam modul 3.3, yaitu adalah pengelolaan program yang berdampak pada murid. Semoga program-program ke depan tentang program berdampak pada murid menjadi lebih baik dan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah guru pembimbing dari program P3M, program pengabdian pada masyarakat, dengan atas nama Fendi Dwi Cahyono. Menurut saya untuk program ini sangat bagus sekali, sehingga untuk belajar anak-anak bersosial dengan masyarakat secara langsung, dengan banyak pengalaman di sana, dan membuat anak-anak itu bisa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Itu adalah tujuan yang kami harapkan dari kegiatan tersebut. Dari kegiatan tersebut ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu tentang durasi pelaksanaan. Mungkin di awal ini kita masih 1 minggu pelaksanaannya untuk tujuan ke anak-anak itu ke masyarakat. Mungkin ke depan bisa 1 bulan, dan tempat yang kita jadikan lokasi pengabdian mungkin tidak hanya di lingkup masjid, tapi di lingkup pemerintahan desa, atau bisa seperti semacam pengabdian di pemerintahan desa. Jadi cangkupannya lebih luas seperti itu. Itu harapan dari kami selaku guru pembimbing di program P3KM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun. Ya, kita merasa alhamdulillah dengan adanya anak-anak pelajar yang telah turun ke desa, belajar untuk bermasyarakat, bersosialisasi, dan untuk membiasakan bermasyarakat. Di sini anak-anak sudah mulai melatihkan diri. Mudah-mudahan di belakang kemudian nanti anak-anak itu bisa menerapkan yang sesungguhnya, bermasyarakat yang baik itu bagaimana, dan bertindak tanduk yang baik itu bagaimana. Mungkin itu yang bisa saya sarankan. Mudah-mudahan ke depan anak-anak itu bisa melatih lebih baik daripada yang sudah dilaksanakan. Terima kasih.